Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Pangestu dari kelas 11 IJ 2. Pada hari ini saya akan menjelaskan fitur edit dan delete pada modul purchase di aplikasi Laravel Modul Smart. Fitur utamanya adalah setiap kali user mau mengedit atau menghapus data pembelian, dia harus memasukkan password terlebih dahulu sebagai keamanan. Jadi tidak sembarangan orang bisa ubah atau hapus data. Lanjut saja, kita akan buka sebuah file yaitu ada di modelsnya, yaitu adalah purchase-nya. Nah, pertama saya akan jelaskan dari modul dulu. Di file purchase kita punya model purchase yang mempresentasikan table purchase di database. Di sini bisa kita lihat ada field label yang dimana di dalamnya ini ada sebuah kolom-kolom yang boleh diisi, yaitu nota untuk nomor notanya, tanggal nota untuk tanggal notanya, dan ID distributor untuk ID distributor, dan total bayarnya untuk total pembayaran. Lalu ada dua relasi di sini. Yang pertama adalah distributor. Di sini ada relasi yang bernama belongs to. Artinya setiap pembelian itu milik satu distributor, di mana foreign key-nya itu ada di ID distributor. Yang kedua, di sini ada details. Details ini adalah relasi dari Hans Many, yang artinya satu pembeli bisa punya banyak data item foreign key-nya, yaitu adalah ID pembelian. Oke, yang selanjutnya kita di sini ada purchase detail. Di model purchase detail HP ini, untuk menyimpan detail item-item yang dibeli, di sini kita didefinisikan di table ini. Table yang isinya sama dengan purchase detail, karena nama tablenya pakai dua underscore, yaitu di field labelnya ini ada ID pembeli, ID barang, harga beli, dan margin jual, dan jumlah beli dan subtotal. Relasinya ada di purchase-nya yang mengarah balik ke table purchase, dan produk yang mengarah ke table produk. Selanjutnya kita akan ke bagian routes di web.php nya. Yang pertama, routes di bagian purchase yang ini, dia ini otomatis membuat 7 root standar Laravel, yaitu index, terus create, terus store, terus edit, update, dan destroy. Yang paling penting di sini yang penting di routes postnya ini. Di sini dia tuh berfungsi sebagai verifikasi password. Jadi ketika user klik tombol edit atau delete, front end-nya akan mengirim request ke root ini untuk mengecek dulu nih apakah passwordnya benar atau salah. Semua root di sini akan dibungkus dalam middleware out, artinya harus login dulu baru bisa akses. Nah, yang selanjutnya kita akan pergi ke controllernya, itu di HTTP yang di purchase controllernya. Nah, sekarang kita akan fokus, yaitu ada metode confirm passwordnya, karena fitur ini adalah keamanan. Metode ini menerima dua parameter, yaitu di request yang berisi data dari frontend dan purchase yang otomatis di-resolve oleh Laravel berdasarkan ID di URL-nya. Pertama kita akan validasi inputnya, harus ada file password bertipe string dan field action yang nilainya cuma boleh edit atau delete. Lalu di baris yang ini kita pakai hash check dari Laravel. Fungsi ini membandingkan password yang diketik user yang masih plain text dengan password yang tersimpan di database yang sudah di hash pakai di create. Jadi misalnya nih, ketika user ketik admin 123 dan di database passwordnya itu tersimpan sebagai input yang tidak dikenal, ya misal jadi kayak angka-angka unik-unik yang gitu, yang intinya tuh ya, yang akan melakukan proses hashing lalu membandingkan. Kita tidak bisa langsung compare string biasa karena user password di database sudah di encrypt. Kalau password salah, kita return ke JSON-nya dengan sukses false dan HTTP status 403 forbidden. Kalau passwordnya benar, kita akan return ke JSON-nya dengan sukses true, dan juga URL-nya redirect ke halaman edit kalau actionnya edit.
Ya, selanjutnya kita akan ke metode update. Kita cari dulu. Nah, di sini di mana proses update ini pakai strategi hapus lama buat baru. Alasannya karena user bisa menambah, menghapus atau mengubah item jadi lebih mudah buat ulang semuanya. Langkah-langkahnya yang pertama, kita kembalikan stok lama. Kembalikan stok lama karena waktu pertama kali purchase dibuat, stok produk sudah ditambah. Sekarang mau diedit jadi stok dikurangi dulu sebelum jumlah lama. Yang kedua, hapus semua detail lama dari database. Yang ketiga itu update header purchase, nomor nota, tanggal, dan distributor. Yang keempat, buat ulang detail baru dan data form yang sudah diedit, sekaligus tambah stok sesuai dengan jumlah yang baru. Yang terakhir, update total bayar. Semua proses ini dibungkus dalam DB begin transaction. Jadi kalau ada error di tengah jalan, semua perubahan akan di rollback, dibatalkan supaya data tetap konsisten. Dan selanjutnya kita cari metode destroy. Di metode ini lebih sederhana. Yang pertama, kita kembalikan stok, kurangi stok produk sesuai jumlah yang pernah dibeli. Lalu hapus data purchase. Ini juga pakai transaction. Nah, ya sekarang kita akan melihat source alert dan JavaScript. Kita akan pergi ke purchase-nya, bagian purchase. Nah, ini dia ke index blend. Nah, di sini kita lihat si HTML ya. Di sini ada tombol edit, itu bukan kayak link biasa doang. Keduanya memanggil function JavaScript, itu confirm purchase action. Dan kedua parameternya, actionnya edit atau delete dan edit password, ID purchase-nya. Kita akan lihat ke JavaScript-nya. Nah, di sini functionnya pakai range atau await, dan library-nya itu Sweet Alert 2 untuk pop-up yang bagus. Yang pertama ini tampilkan modal input password pakai Swallfire. Terus dengan inputnya password, jadi muncul pop-up yang ada di file passwordnya. Ada juga validasi kalau kosong atau ditolak. Nah, di sini kita akan mendemonstrasikan ketika gimana sih passwordnya itu muncul. Nah, misal kita akan edit. Nah, di sini passwordnya tuh sudah muncul. Ketika setelah user ketik password dan klik OK, kita akan kirim ke server pakai fetch API ini. Itu aja, jadi halaman tidak perlu reload. Kita kirim ke URL purchase, ID coffee password dengan metode post. Di header ada CSRF di tokennya untuk keamanannya. Kalau passwordnya salah, dia akan balikin lagi nih ke servernya dengan status pas 03 di front endnya. Kita tampilkan pop-up errornya, access denied dan password incorrect. Coba kita akan coba kalau passwordnya itu salah. Kita akan password ngasal. Nah, kalau passwordnya salah, dia akan menampilkan access denied. Kalau dia benar, dia akan menampilkan pop-up sukses. Nice, your password is correct dengan autoclass 1,5. Nah, coba kita akan kalau yang suksesnya. Kita akan coba masukkan password yang benar. Dia akan muncul actionnya edit, muncul ketika edit this purchase. Kalau user klik yes, baru dengan dialog edit pakai window location href.
Kalau actionnya delete, muncul konfirmasi delete di purchase-nya. Coba kita pencet. Nah, ya selanjutnya kita akan balik lagi nih ke halaman edit ini. Jadi di halaman edit ini udah ada form lama. Jadi user tuh langsung bisa mengubah nomor nota, tanggal, distributor, dan item barangnya. Fitur tambahannya yaitu di sini ada tombol arrow untuk menambah baris item baru. Ini pakai JavaScript. Yang dinamis. Setiap kali pilih produk yang di dropdown, harga dropdown terisi dari atribut data price yang ada di option di HTML subtotal dan otomatis terhitung setiap kali harga atau jumlah diubah. Setelah selesai edit, user klik edit this purchase dan data dikirim ke metode update yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi, kesimpulannya, fitur ini mengamankan aksi edit dan delete pada purchase dengan cara menggunakan Sweet Alert untuk mode password yang user friendly, lalu verifikasi password dilakukan di server side menggunakan hash check Laravel yang jadi aman, lalu semua operasi database menggunakan transaction untuk menjaga konsistensi data, dan terakhir stok produk otomatis dikelola ditambah saat beli, dikurangi saat edit atau hapus. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.